Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat-nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesehatan, sehingga kita tetap istiqomah dan konsisten secara terus-menerus untuk menjaga semangat ibadah khususnya di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat hingga yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan bersama berpikir dan menyiapkan menyambut hari fitri kita dengan kebersihan hati dan rasa yang penuh syukur. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 dan 134 bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah wasari'u ila maghfirah, yaitu bergegas-gegas kepada pintu ampunan, pintu maaf, yaitu dari Allah, yang mana sesaat lagi kurang dari 24 jam ini kita akan bersama menyambut hari kemenangan yang fitri, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tentu kita menyiapkan momen-momen ini dengan hati yang bersih, dengan penuh harap, penuh maaf, dengan membuat kita menjadi lahir kembali. Tentu ini semuanya adalah fasilitas dari Allah, yaitu bagaimana kita sebagai orang-orang yang muttaqin, bagaimana Allah menyiapkan ini adalah uiddat lil muttaqin. Dari seluruh apa yang ada di dunia ini, apapun yang ada di alam semesta disiapkan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satunya tiketnya adalah barang siapa yang menggegas-gegaskan dirinya kepada pintu maafnya. Siapakah itu orang-orang ciri-ciri yang bisa dikatakan bersih dari dosa yang disampaikan di ayat sebelumnya? Yang pertama adalah gemar bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit, yaitu di alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bagaimana kita bisa meluangkan, mengesampingkan ego kita untuk tidak hanya berpikir untuk diri kita sendiri, melainkan berpikir untuk sosial kita. Gemar bersedekah dalam keadaan yang lapang maupun sempit, maupun entah kita dalam keadaan yang sedang jaya ataupun keadaan yang sedang menuntut prihatin dalam kehidupan kita.
Ini merupakan sebuah ujian kehidupan, menguji hati kita untuk bagaimana kita bisa menguji rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mendapatkan rasa nikmat dalam hidup, entah itu banyak, entah itu besar, entah itu luas, sesungguhnya nikmat itu bukan karena banyaknya, nikmat itu bukan karena luasnya, nikmat itu bukan karena besarnya, melainkan rasa syukur yang dituntut mengikuti dalam nikmat tersebut. Ketika kita menikmati itu dengan kesyukuran, maka Allah akan menambahkannya. Tetapi jika kita tidak mengikuti itu dengan rasa syukur, maka Allah akan mengkufurkannya, yaitu membuat kita kufur nikmat, sehingga kita akan diberikan azab atau ujian dari Allah. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu untuk menahan amarah. Tentu sangat kontradiksi sekali ketika di hari yang katanya fitri, tetapi masih ada amarah di dalam hati. Lepaskanlah, luangkanlah, lapangkanlah hati dan perasaan kita dari penyakit-penyakit hati yang membumbui dalam keseharian kita nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa yang menjadi sebuah ganjalan di hati seharusnya sudah terkikis habis ketika 30 hari kita menahan nafsu, menahan amarah, menahan lapar, menahan haus dalam ibadah puasa kita. Tentu seharusnya dalam momen 1 Syawal nanti kita akan terlahir kembali dengan rasa amarah yang nihil. Bahkan kalau bisa tidak ada amarah dalam relung hati yang terdalam. Maka bagaimana pengendalian amarah itu diuji dengan penuh rasa kelapangan, penerimaan, dan saling memaafkan. Yang ketiga, yaitu adalah wal afina 'anin nas, mampu atau mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Salah itu kadang-kadang kita merasa benar, orang juga merasa benar. Tidak ada yang mudah untuk mengakui kesalahan. Maka yang baik bagaimana? Yang baik adalah entah benar, entah salah, kita saling memaafkan. Terutama bagi yang mungkin kita merasa benar dan memang dia ada di pihak yang salah. Apabila kita bisa meluangkan hati kita, melapangkan perasaan kita untuk mudah memaafkan, tentu kita termasuk ciri-ciri orang-orang yang muttaqin tadi, yang sudah disediakan fasilitas Allah di surganya Allah nanti. Inilah yang menjadi sebuah ciri-ciri daripada orang-orang wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu ciri-ciri orang-orang yang berbuat baik. Maka itu di penghujung kultum ini, siapkanlah hati yang bersih, enyahkanlah dendam di dalam hati, lapangkanlah jiwa dan saling memaafkan, dan kita tingkatkan rasa syukur kita untuk menjadi pribadi yang lebih fitri di hari kemenangan kita nanti. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.